Menanggapi tuntutan mati terhadap ABK, terdakwa penyelundupan narkotika, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menyatakan keputusan ini sudah sepengetahuan pimpinan di Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menilai perkara narkoba terhadap ABK Fandi sudah sesuai prosedur hukum. Dalam prosesnya sudah melibatkan Jampidum Kejaksaan Agung. Kejaksaan sudah melakukan tuntutan dengan benar sesuai undang-undang. Hukuman mati seperti ini itu pasti sampai ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Minimal Jampidum harus tahu itu. Dan saya kira ini juga biasanya sesuai dengan mekanisme yang ada di Kejaksaan itu selalu melalui proses minta tuntutan pada pimpinan. Dan itu perkara itu diekspos, tidak semata-mata begitu. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Sambil bersujud, Nirwana, ibu anak buah kapal Sea Dragon terdakwa penyelundupan sabu, Fandi Ramadan, menangis memohon nyawa anaknya yang dituntut hukuman mati. Peristiwa ini terjadi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Berulang kali Nirwana meminta keadilan untuk anaknya. Hanya kepada Pak Presiden, Bapak-bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami, yang kasus anak kami yang rumit, dimakin rumiti, sudah kami tidak mampu, kami dianiayai terus, kami tidak bisa minta tolong. Kuasa hukum terdakwa Fandi, Hotman Paris Hutapea, yang mendampingi saat RDP pun meminta DPR memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi. Menurutnya, sesuai dengan fakta persidangan, Fandi tidak mengetahui isi kotak yang masuk ke kapal saat berlayar, bahkan sudah sempat menanyakan kepada kaptennya. Kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Fandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sebab kalau kita biarkan terus-menerus begini, kasihan ini orang-orang miskin. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. DPR pun akan memanggil pihak kejaksaan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pitsus /2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Judisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/2026. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan yang disampaikan anak buah kapal Sea Dragon Fandi Ramadan beserta terdakwa lainnya dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Menolak nota pembelaan bersama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Proses hukum terhadap terdakwa Fandi dan ABK lainnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Kota Batam. Keluarga pun masih terus berharap keadilan pasca jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana melihat langkah DPR yang akan memanggil jaksa yang menuntut mati ABK terdakwa kasus narkoba? Kita bahas bersama dengan soal kasus ini dengan pakar hukum sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat petang, Prof. Selamat petang. Prof, kalau dari kacamata hukum, Anda melihatnya seperti apa nih? DPR yang rencananya akan memanggil jaksa yang memberikan tuntutan hukuman mati terhadap kasus ABK yang terseret narkoba ini. Sementara kalau kita lihat kasus ini masih terus bergulir di pengadilan. Ya, tentu masing-masing memiliki kewenangan masing-masing. Kalau DPR memiliki kewenangan legislatif, kalau jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan dalam eksekutif, terutama dalam melakukan tugas di bidang hukum, begitu ya. Nah, tapi dalam konteks DPR merupakan wakil rakyat di mana setiap orang boleh mengadukan hak-haknya yang dilanggar atau hak-haknya yang merasa dizolimi untuk mengadukan ini kepada DPR. Nah, DPR karena Jaksa Agung itu adalah representasi daripada pelaksanaan tugas dari kepala negara yaitu presiden, maka dia berhak untuk memanggil ya Jaksa Agung untuk menjelaskan kenapa di dalam masyarakat yang diwakili oleh DPR ada nuansa ataupun ada laporan terkait dengan ketidakadilan dalam tuntutannya, ya, yang menurut pandangan DPR yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 ada ketidakadilan, ada penuntutan yang tidak memberikan rasa keadilan. Nah, wajar-wajar saja saya kira anggota DPR memanggil ya aparatur kejaksaan. Dan ini bukan sekali dua kali saya kira DPR memanggil. Jadi adalah hal yang wajar ya Prof ya, memanggil untuk meminta klarifikasi begitu. Nah, melihat kasus ini akhirnya juga bergejolak ke publik sampai orang tua dari terdakwa ini akhirnya mengadu ke DPR. Anda melihat ini respon dari kejaksaan sendiri harusnya seperti apa? Seharusnya hadir dan menjelaskan bagaimana mereka melakukan pratut ataupun melakukan rencana penuntutan yang mereka sudah lakukan penuntutan terkait dengan orang yang diduga yang menurut pandangan anggota Komisi 3 maupun laporan dari kuasa hukum maupun pelaku orang tuanya, dia merupakan orang yang tidak mengetahui bagian kecil dari perbuatan tersebut yang seharusnya ya hukum tuntutannya berbeda. Karena dalam konteks pidana, sekali lagi mungkin sudah sering dijelaskan, pemidanaan itu disparitas ataupun perbedaan tuntutan terhadap orang pelaku tindak pidana itu tidak boleh disamaratakan. Harus dibedakan berdasarkan peran dan partisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau ini kan jelas bahwa partisipasi dan peran beda tetapi hukum tuntutannya sama. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan, yang keadilan yang hidup dalam masyarakat itu harus diperhatikan. Hukum positif ya, tapi keadilan yang hidup dalam masyarakat juga harus diperhatikan dalam penuntutan begitu. Singkat saja Prof, menurut Anda sendiri perlu dilakukan evaluasi ataupun eksaminasi itu yaitu pemeriksaan kembali terhadap jaksa yang mengurus ataupun yang mengusut kasus atau menangani kasus ini? Bisa saja. Pertanyaan yang mendasar dari masyarakat adalah kenapa pemilik kapal sampai saat ini dia adalah pemilik juga kapal-kapal lainnya di Indonesia tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah ditangkap. Nah, ini menjadi permasalahan kan. Apakah di sini ada tebang pilih oleh jaksa dan penyidik dalam kasus ini. Jadi ini kan rasa keadilan dalam masyarakat terungkit sehingga harus diperiksa juga. Jangan-jangan ada tebang pilih begitu kan. Mungkin dalam dugaan masyarakat boleh saja ke arah sana begitu. Baik, kita nantikan ya bagaimana proses hukum terhadap kasus ini yang masih terus bergulir. Terima kasih Prof. Jamin Ginting atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, kami akan kembali dengan informasi polisi menangkap pelaku penganiayaan mahasiswi di Riau. Polisi sebut pelaku sudah merencanakan aksinya dengan membawa 2 senjata tajam.